Pernah nggak sih kamu bingung kapan harus mengganti air ikan cupang? Jangan sampai salah ya, karena ini akan mempengaruhi kesehatan ikan cupang. Itu ikan bisa lemas dan nggak aktif. Dia itu udah mulai tanda-tanda sakit. Jadi baiknya 3 atau 4 hari sekali ganti air ikan. Beda cerita. Kalau 10 ikan itu kalian kasih filter. Itu seminggu 2 minggu kalian nggak ganti air pun bisa. Bahkan sebulan mungkin bisa. Tapi ya gimana dulu kan pakai filter ke 10 toplesnya itu kayak masih kurang yakin saya. Kecuali di akuarium. Akuarium itu bisa pakai filter yang sekat-sekat itu di bawahnya ada celah sedikit, pakai filter airnya mengalir terus, itu mungkin bisa ya. Oke. Nah, jadi itu kriterianya ya. Bisa 3-4 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan. Dengan syarat-syarat tertentu yang sudah saya sebutin tadi. Pakannya gimana, banyaknya gimana, di outdoor atau di indoor gitu ya kan. Nah, coba teman-teman ingat lagi yang saya bilang tadi. Oke, jadi ikan cupang itu butuh air yang bersih ya. Sama kita seperti manusia butuh udara yang segar. Jika tidak, kita bakalan sesak napas dan bakalan sakit. Seperti zaman COVID ya, kalau dulu kita susah bernafas karena banyak virus, jadi kita banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Ikan juga seperti itu. Jika airnya kotor, airnya tidak bersih, ikan bisa sakit. Jangan sangka air itu cuma sebagai tempat tinggal. Air itu sebagai untuk pernapasan ikan cupang ya. Jadi air ikan cupang itu harus tetap bersih agar ikan cupang kita tetap sehat dan tentunya lebih aktif dan bentuknya lebih cantik lagi kalau dia sehat. Kalau dia sakit pasti dia lesu dan warnanya kan udah nggak cakep lagi, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu tergantung wadah dan bagaimana kita memberi pakan dan juga bagaimana cara kita merawatnya di luar, di dalam, dan memberi pakannya apa tergantung dari itu. Jadi misalkan begini, teman-teman boleh mengganti air ikan cupang itu dalam waktu 1 minggu jika kalian memberi pakannya itu normal, menggunakan pakan hidup sehari sekali atau 2 kali sehari, dan tidak pernah pakai pelet, dan itu ditempatkan di dalam rumah atau di luar rumah, ya kan? Itu bisa kalian ganti airnya seminggu sekali. Nah, kalian juga bisa mengganti air ikan cupang itu pada 2 minggu sekali dengan syarat kalian harus menggunakan filter. Nah, nggak mungkin kan setiap ikan cupang kita berikan filter di masing-masing toplesnya, kan nggak mungkin. Kecuali memang udah pakai filterisasi ya itu mungkin bisa. Ada tuh di teman-teman cari aja di YouTube ada filterisasi rak ikan cupang. Itu banyak yang buat. Kemudian teman-teman bisa mengganti air ikan cupang itu sebulan sekali jika teman-teman merawatnya di kolam atau box kulkas ya. Teman-teman tahu box kulkas yang untuk buraya-buraya itu ya. Ikan cupang masih digabung-gabung itu bisa sebulan sekali kalian ganti air ikannya jika di sana. Ya, mau pakai pelet, mau enggak itu bisa sebulan sekali. Itu tiga tiga maksudnya sebulan sekali atau 3 minggu sekali itu bisa diganti airnya. Nah, kemudian yang cuma punya 2 atau 3 ikan gimana? Atau mungkin di bawah 10 ikan. Ya, sebenarnya kalau saya sebagai penghobi yang mempunyai 10 ekor ikan, itu saya biasanya mengganti 3 atau 4 hari sekali. Kenapa? Karena pertama ikannya masih sedikit dan tidak terlalu menyita waktu untuk mengganti air ikannya. Yang kedua, sudah pasti itu pakannya pasti beli pelet. Karena kalau beli pakan hidup, banyak mubazir. Cacing sutra aja kita beli 5.000 udah segenggam ini mungkin ya. Seginilah kalau kita cubit, seginilah. Kalau kita cubit kita gini kan segini. Kalau cacing. Jadi kebanyakan untuk 10 ekor. Kemudian kalau kita beli kutu air sekantong plastik 1 kilo itu aja 10.000 udah banyak banget. Jadi mubazir. Jadi mungkin kebanyakan para penghobi yang mempunyai ikan di bawah 10 ekor itu pasti memberi pakannya pelet. Ya kan? Karena saya juga pernah ngalamin. Jadi karena dia memberi pakan setiap hari pelet dan mungkin ada berlebih ngasih pakannya jadi airnya keruh.
ya kan? Pasti 3 atau 4 hari udah mulai keruh kan, nah itu ikan bisa lemas dan nggak aktif, dia itu udah mulai tanda-tanda sakit. Jadi baiknya 3 atau 4 hari sekali ganti air ikan. Beda cerita kalau 10 ikan itu kalian kasih filter, itu seminggu 2 minggu kalian nggak ganti air pun bisa, bahkan sebulan mungkin bisa. Tapi ya gimana dulu kan, pakai filter ke 10 toplesnya itu kayak masih kurang yakin saya. Kecuali di akuarium itu bisa pakai filter yang sekat-sekat itu, di bawahnya ada celah sedikit, pakai filter airnya mengalir terus, itu mungkin bisa ya. Oke, nah jadi itu kriterianya ya, bisa 3-4 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, dengan syarat-syarat tertentu yang sudah saya sebutin tadi. Pakannya gimana, banyaknya gimana, di outdoor atau di indoor gitu ya kan. Nah coba teman-teman ingat lagi yang saya bilang tadi, seminggu untuk apa? Untuk pemberian pakan normal, nggak apa-apa ganti airnya seminggu sekali. Nah, kalau misalkan 2 minggu sekali gimana? 2 minggu sekali tadi gimana, ya kan? 2 minggu sekali tadi itu bisa dengan wadah yang lebih besar lagi, dan pakannya tentu saja tidak pakai pelet sama sekali. Bisa juga yang sebulan, gimana tadi? Itu untuk wadah yang besar, ya kan? Bisa pakai pelet, bisa pakai pakan hidup, dicampur-campur pun 1 bulan nggak masalah, asal wadahnya besar. Kemudian yang 3-4 hari, 3-4 hari itu yang biasanya yang ya pakai pelet terus, dan ikan cupang cuma sedikit, ya kan? Itu wajib ganti dalam waktu 3-4 hari. Nah, jika memang sudah terlanjur lama telat ganti air dan ikan cupang ada yang sakit, gimana solusinya? Tentu saja kita obati. Bagaimana cara mengobatinya? Nanti kita bakalan bahas pengobatan ikan cupang yang sakit. Karena saat ini saya belum ada ikan cupang yang sakit, jadi saya nggak bisa bikin kontennya. Oke? Jadi mungkin cukup sekian dulu konten hari ini. Nantikan video-video saya berikutnya dengan cara menekan tombol subscribe yang di bawah ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Jadi teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Oke? Oh ya, jangan lupa komen jika punya pendapat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.